Seekor kura-kura spiritual yang telah bertapa selama 1000 tahun datang ke mimpi kakek. Ia berkata bahwa ia gagal melewati ujian surgawi dan meminta kakek untuk menyelamatkannya di gunung belakang. Dan berjanji akan membalas budi kakek setelahnya. Awalnya, kakek menganggapnya hanya mimpi dan tidak terlalu peduli. Namun tak disangka, keesokan harinya, seekor kura-kura tua yang sekarat benar-benar tersapu ke parit. Melihat itu, kakek segera memanggil orang-orang untuk membawanya pulang dan merawatnya dengan hati-hati. Kakek berkata bahwa ini adalah kura-kura spiritual yang telah bertapa selama 1000 tahun. Saat ia kecil, desa mereka dirampok oleh bandit. Setelah kejadian itu, para wanita di desa kehilangan kesucian mereka. Karena putus asa, mereka berbaris untuk melompat ke kolam Tongling. Untungnya, kura-kura spiritual di kolam itu mengangkat mereka ke permukaan. Hal itu menyelamatkan nyawa mereka. Dapat dikatakan, tanpa penyelamatan kura-kura tua itu, tidak akan ada keturunan kami sekarang. Namun, perkataan kakek ditentang oleh kepala keluarga Bai. Spiritual atau tidak, hanya pernah mendengar, belum pernah melihat. Siapa yang tahu apakah itu benar atau tidak? Menurutku, kura-kura tua ini cukup besar. Orang kaya di kota pasti menyukainya. Nanti aku akan mencari cara untuk menjualnya. Setiap keluarga di desa kita setidaknya bisa mendapat sedikit uang. Bagaimana menurut kalian? Nama desa kami adalah Desa Tiga Marga. Sesuai namanya, desa ini terutama dihuni oleh 3 marga, Jiang, Bai, dan Ning. Dan kakekku adalah tetua paling berpengaruh dari klan Jiang. Kepala keluarga Bai lebih muda, kami memanggilnya Paman Bai. Dia adalah penerus klan Bai. Sekarang kakek dan Paman Bai memiliki pendapat yang berbeda. Tentu perlu menanyakan pendapat pihak ketiga, yaitu pendapat kakek Ning. Kakek Ning mengenakan jubah panjang, orang paling terhormat di desa. Ia meletakkan cangkir tehnya dan berkata sambil berpikir, pendapatku sama dengan kakek Jiang. Kura-kura tua itu memiliki roh. Menjualnya sembarangan mungkin tidak baik. Lebih baik kita menyimpannya sementara di desa. Setelah lukanya sembuh, kita kembalikan ke kolam. Mendengar itu, kakek sangat gembira dan memelihara kura-kura tua itu di kolam ikan rumah kami. Setiap hari memberinya makan ikan kecil dan udang kecil. Ia juga secara khusus menyiapkan obat herbal untuk mengobati luka gores di kulitnya. Namun, siang itu kura-kura tua itu hilang. Kakek sangat marah dan segera memanggil pemuda-pemuda kuat dari keluarga Jiang untuk membawa bangku dan cangkul dan mengepung rumah Paman Bai. Bai, jangan paksa kami bertindak. Serahkan kura-kura tua itu, kakek berteriak dengan penuh amarah. Melihat situasi ini, wajah Paman Bai langsung muram. Kura-kura tua apa? Bukankah kura-kura tua itu dipelihara di kolam ikan rumahmu? Apa maksudmu membawa sekelompok orang untuk mengepung rumahku? Apakah kau ingin menindas keluarga Bai karena kami tidak punya siapa-siapa? Kau pamer kekuatan keluarga Jiang? Kakek Jiang, kau adalah tetua. Aku menghormatimu. Tapi jangan keterlaluan. Ku beritahu, keluarga Bai tidak takut pada keluarga Jiang. Tidak peduli apa kata Paman Bai. Kakek yakin bahwa Paman Bai telah mencuri kura-kura tua itu dan bertengkar hebat dengannya. Saat itu, Paman Bai berteriak dengan suara keras. Jika aku ingin merampok, aku akan merampok secara terang-terangan. Aku tidak akan melakukan hal-hal sembunyi-sembunyi. Saat mereka bertengkar, yang lain saling berhadapan dengan cangkul dan sabit. Aku, sebagai satu-satunya anak di keluarga, juga mengikuti ayahku, berlaga berani untuk mendukung kakek. Namun, saat mendengarkan mereka bertengkar, kepalaku tiba-tiba terasa pusing. Rasanya seperti terkena sengatan panas. Seseorang menyadari keanehanku dan mengulurkan tangan untuk memapahku. Ada apa? Tiba-tiba aku jatuh ke tanah. Keributan di sekitar tiba-tiba berhenti. Melihat ini, ayahku panik dan memanggil namaku. Kakek juga buru-buru menerobos kerumunan. Dia menekan titik pitrungku dengan keras menggunakan ibu jarinya. Tapi aku tidak merasakan sakit. Jiwaku seperti melayang. Pandanganku berubah dari wajah kakek menjadi rumah gelap. Rumah ini terlihat familiar. Sepertinya aku pernah melihatnya. Aku memperhatikan lebih dekat, dan langsung terkejut. Itu kura-kura tua itu. Terlihat ia tergeletak di tanah, dengan batu besar di punggungnya. Kaki dan kepalanya dipaku ke lantai dengan paku panjang dan tipis. Ada luka yang dalam di lehernya, yang terus mengeluarkan darah, dan darahnya menetes ke mangkuk di bawahnya. Aku bisa merasakan kura-kura itu sangat kesakitan. Aku ingin menyelamatkannya tapi aku tidak bisa bergerak. Karena panik, pandanganku tiba-tiba menghilang. Lalu aku terbangun dari tanah seperti orang yang tenggelam. Kakek, aku tahu di mana kura-kura itu. Lalu semua orang mengikutiku ke rumah Pak Ning. Aku menunjuk ke rumah itu dan berkata, kura-kura itu ada di ruang batu paling dingin di rumah Pak Ning. Mendengar itu, kakek menunjuk hidung Pak Ning dan memakinya. Ning Xiang Yuan, apa maksudmu? Kau bilang kau setuju denganku, tapi kau malah mencuri kura-kura itu. Kau tak malu bertingkah seperti pencuri kecil? Pak Ning tadinya ingin mengelak, tapi kakek bersikeras untuk menggeledah ruang batu. Pak Ning bertanya dengan heran. Bagaimana kau tahu? Kakek menarikku ke depan. Cucuku melihat semuanya, dan aku takut mempermalukan kakek. Mengangkat daguku tinggi-tinggi tanpa rasa takut. Pak Ning melirikku dengan tatapan sulit diartikan. Saat itu, Paman Bai berkata dengan sinis. Pantas saja Pak Ning disebut pintar, menggunakan aku sebagai tameng sementara dia diam-diam beraksi.
Tua-tua keladi, aku belajar banyak darimu. Kakek tidak peduli dan mendesaknya. Kembalikan kura-kura itu. Namun, ketika kura-kura itu disebut, rasa malu di wajah Paning lenyap. Dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan seenaknya, kura-kura ini tidak bisa kukembalikan. Kakekku langsung marah mendengarnya. Bagus sekali. Ning Xiangyuan, kau merampoknya. Jangan bicara seperti itu. Lao Jiang, kura-kura itu kita tangkap bersama-sama. Aku menyimpannya di rumahku. Bukan berarti aku merampokmu. Kakek menunjuk Paning dengan kesal. Tidak peduli milik siapa, kura-kura itu berjasa besar pada desa kita. Ia sedang kesulitan. Kita harus merawatnya. Bagaimana bisa kau mengurungnya? Tapi Paning hanya mengangkat tangannya dan dengan terang-terangan menolak mengembalikannya. Tidak bisa ku kembalikan. Aku tidak akan mengembalikannya. Tiba-tiba matanya berputar, berkilau menatap Paman Bai yang sedang menonton. Kau masih muda, dari keluarga Bai, dan hanya tahu menjual kura-kura tua bisa menghasilkan uang. Hari ini, aku akan memberitahumu dengan jelas. Manfaat sebenarnya dari kura-kura tua ini bukan hanya untuk dijual. Mendengar kata manfaat, Paman Bai langsung tertarik, dan segera mendekatkan telinganya untuk mendengarkan dengan seksama. Kakek Ning pun melanjutkan perkataannya sambil memainkan kumisnya. Pepatah mengatakan, kura-kura berumur 1000 tahun, penyu berumur 10.000 tahun. Kura-kura yang kalian tangkap ini mungkin kura-kura sakti. Ia bisa membuat orang berumur panjang. Kalian tahu apa artinya berumur panjang? Kakek Ning sengaja menggantung kalimatnya. Berlaga misterius dan memerintahkan orang di sebelahnya. Panggil dia ke sini. Segera seseorang dari keluarga Ning berlari keluar. Semua orang di halaman saling berpandangan. Tidak ada yang tahu apa yang direncanakan kakek Ning. Sampai Ning lumpuh, yang terkenal di mana-mana, berjalan dengan langkah mantap. Muncul di hadapan semua orang. Aula utama pun dipenuhi suara terkejut dan bisik-bisik. Benar-benar Ning lumpuh. Bukankah dia lumpuh selama setengah hidupnya? Terakhir kali aku melihatnya, dia kurus kering seperti kertas. Tubuhnya penuh luka baring. Bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat sekarang? Kapan dia bisa berjalan? Mendengar perbincangan orang-orang, kakek Ning berkata dengan bangga. Dia baru bisa berjalan hari ini. Kalian benar. Sebelum hari ini dia masih lumpuh di tempat tidur. Istrinya sudah lama meninggalkannya. Tadi malam aku memberinya seteguk darah kura-kura, dan dia menjadi seperti yang kalian lihat sekarang. Lalu kakek Ning berbalik dan bertanya pada Paman Bai, bagaimana, masih mau menjual kura-kuranya? Mendengar itu, Paman Bai menatap Ning lumpuh dengan tak percaya, sambil menggelengkan kepalanya. Tidak dijual. Dijual buat apa? Ini harta yang tak ternilai harganya. Kakek Ning kemudian menatap kakekku. Begitulah seharusnya. Kakek Jiang, masih mau melepaskan kura-kura itu? Kakekku melihat sekeliling, lalu berkata dengan nada serius yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hidup dan mati ada di tangan Tuhan. Kaya dan miskin adalah takdir. Manusia hidup tidak boleh serakah. Kura-kura ini bukan hanya makhluk sakti, tapi juga penyelamat nenek moyang kita. Kalian akan celaka jika meminum darahnya. Begitu kakekku selesai bicara, terdengar suara kakek Ning yang marah. Dasar keras kepala. Paman Yu juga tertawa dan berkata, hidup dan mati ada di tangan Tuhan. Kaya dan miskin adalah takdir. Katamu, nasibku kutentukan sendiri. Aku ingin hidup panjang umur. Kubur saja keledai tua keras kepala ini. Kakekku ingin berdebat, tapi ditarik paksa oleh ayahku. Bagaimanapun, selama bertahun-tahun, ketiga keluarga, Jiang, Ning, dan Bai, telah hidup berdampingan secara seimbang. Keluarga Jiang sendiri tidak akan mampu melawan keluarga Ning dan Bai yang bersatu. Hanya dalam setengah hari, keajaiban darah kura-kura tersebar ke seluruh pelosok desa. Maka kakek Ning memanfaatkan kesempatan ini untuk mengadakan pesta minum darah kura-kura. Mengundang semua orang di desa untuk meminumnya. Untuk membangun momentum, Ning lumpuh pergi dari rumah ke rumah, memperlihatkan kepada semua orang manfaat yang ia dapatkan setelah meminum darah kura-kura. Berkat promosi Ning lumpuh yang efektif, malam itu hanya sedikit orang di desa tiga keluarga yang bisa tidur. Semua orang sangat menantikan pesta itu. Begitu pagi, semua orang pergi ke rumah Pak Tua Ning untuk minum salju kura-kura tua. Kalau saja kakek tidak melarang keluarga Jiang untuk minum salju kura-kura tua, dan mengancam akan menghapus nama siapapun yang melanggar dari silsilah keluarga. Banyak anggota keluarga Jiang yang pasti tergoda untuk pergi ke sana. Keluarga saya tinggal di desa Tiga Marga, sebuah desa yang besar. Setidaknya ada 100 keluarga di desa itu. Hampir setiap keluarga pergi untuk mengambil satu tabung salju kura-kura tua. Dan Pak Tua Ning mengatakan bahwa salju kura-kura tua tidak banyak. Tetapi satu tabung kecil ini sudah cukup untuk satu keluarga. Cukup tuangkan salju kura-kura tua ke dalam sup yang sudah dimasak. Dan setiap orang minum semangkuk, maka semua penyakit ringan akan hilang. Semua penduduk desa yang telah meminum salju kura-kura tua tampak cerah dan bersemangat. Seolah-olah mereka memiliki energi yang tak terbatas. Bahkan ada yang, setelah bangun tidur, bertambah tinggi beberapa sentimeter. Penduduk desa yang telah merasakan manfaat salju kura-kura tua bersukacita, memuji keajaiban salju kura-kura tua setinggi langit. Pak Tua Ning memang pandai bergaul. Dia bahkan secara pribadi mengirimkan satu tabung salju kura-kura tua ke rumah kami. Tapi kakek terus menutup pintu dan tidak mau bertemu dengannya. Akhirnya, dia memberikan salju kura-kura tua kepada ayah saya.
Dan sambil memegang tangan ayah saya, dia berkata dengan sungguh-sungguh, kura-kura tua itu memang makhluk spiritual. Tetapi ia tetaplah makhluk air. Sejujurnya, desa kalian hanya memiliki 3 keluarga besar. Keluarga Ning dan Bai terus bertambah kuat. Sementara yang sakit dan lemah semuanya ada di keluarga Jiang. Jika ini terus berlanjut, 3 marga akan menjadi 2 marga cepat atau lambat. Benar, kan? Mendengar ini, ayah saya tidak membantah Pak Tua Ning. Dia hanya tertawa dan mengantarnya pergi. Kemudian, dengan patuh, dia memberikan salju kura-kura tua kepada kakek. Tapi ketika kakek melihat tabung salju itu, air mata tiba-tiba mengalir dari matanya. Dengan marah dia berkata, mereka keterlaluan, betapa sakitnya kura-kura tua itu. Kakek kemudian membuang salju kura-kura tua itu, dan berulang kali memperingatkan keluarga Jiang untuk tidak berperilaku tidak bermoral seperti keluarga Ning dan Bai. Sampai sekarang, kakek masih belum menyerah untuk menyelamatkan kura-kura tua itu. Dia meniru Pak Tua Ning yang lumpuh, berkunjung dari rumah ke rumah. Dengan sabar membujuk penduduk desa untuk tidak minum salju kura-kura tua, dan untuk mengingat kebaikan kura-kura tua itu kepada desa. Tapi semua orang telah merasakan manfaat salju kura-kura tua. Jadi siapa yang mau mendengarkan ceramah kakek? Kalau bukan karena menghormatinya sebagai tetua keluarga Jiang, mungkin mereka bahkan tidak akan mengizinkannya masuk ke rumah mereka. Akhir-akhir ini, Pak Tua Ning mengatur pembagian salju kura-kura tua seminggu sekali, yang meningkatkan wibawanya dan membuat penduduk desa patuh padanya. Dan melihat kura-kura tua yang terjepit di bawah batu, kura-kura tua itu meringkuk dengan batu besar di punggungnya. Kepalanya ditarik keluar dan direntangkan, dipaku ke tanah bersama keempat kakinya. Leher kura-kura itu disayat dan sebuah mangkuk diletakkan di bawahnya. Tetapi tidak ada setetes salju pun yang keluar. Paman Bai menyentuh kepala kura-kura itu. Jangan-jangan sudah mati. Mendengar ini, Pak Tua Ning buru-buru berkata, ini kura-kura tua berusia 1000 tahun. Bahkan jika dipotong-potong, ia akan tetap hidup. Apalagi hanya mengeluarkan sedikit salju. Lalu kenapa tidak keluar salju? Mungkinkah tempat sayatannya salah? Sambil berkata demikian, Paman Bai mengeluarkan pisau kecil dari sakunya. Beberapa luka sayatan dalam dibuat di tubuh kura-kura tua itu. Kulit dan daging kura-kura tua itu sudah terbelah. Tapi tidak setetes salju pun keluar. Saat itu, seorang penduduk desa yang menonton bertanya, mungkinkah salju di tubuhnya sudah habis? Mendengar itu, kakek Ning langsung membentak, omong kosong, ini kura-kura berusia 1000 tahun. Salju di tubuhmu mungkin habis, tapi saljunya tidak mungkin habis. Saat itu, Paman Bai memasukkan pisaunya ke dalam saku, dan berkata dengan yakin, kura-kura tua ini seharusnya tidak selalu dijaga oleh keluargamu. Kura-kura tua ini milik semua orang, bukan milik keluarga Ning. Kurasa lebih baik kau serahkan kura-kura tua ini. Bagaimana menyerahkannya? Kakek Ning berkata dengan angkuh. Kalian semua sudah melihatnya. Batu yang menekannya memiliki efek penyegel roh. Kalau tidak, kenapa menurutmu benda ini tidak lari? Kalau saja keempat kakinya dan kepalanya tidak kupaku, sehingga tidak bisa masuk ke dalam cangkangnya, kalian masih bisa mengambil saljunya. Tapi Paman Bai tidak menyerah. Mengusulkan agar kedua keluarga menjaganya bersama atau membunuhnya untuk dimakan. Kakek Ning sangat marah, dan setelah beberapa saat baru bisa berkata, beraninya kau berpikir begitu. Pikirkan dulu bagaimana caranya agar kura-kura tua ini terus mengeluarkan salju. Anehnya, sejak kura-kura tua itu berhenti mengeluarkan salju, seluruh desa menjadi gelisah. Penduduk desa yang tidak mendapatkan salju kura-kura tua itu penuh dengan keluhan. Tapi mereka tidak tahu mengapa kura-kura tua itu berhenti mengeluarkan salju. Hanya aku yang sepertinya tahu jawabannya. Aku sering bermimpi, merasakan penderitaan kura-kura tua itu secara langsung. Bukan hanya penderitaan fisik, tetapi lebih kepada siksaan batin. Desa kami tumbuh besar di mata kura-kura tua itu. Ia melindungi penduduk desa, seperti ia melindungi anak-anaknya sendiri. Sampai ia dikurung dan dipaksa mengeluarkan salju. Kemarahan kura-kura tua itu semakin meningkat. Matanya yang tadinya dalam dan tenang, berubah menjadi merah karena kekecewaan. Aku tersentak dari mimpi burukku dengan ketakutan. Melompat dari tempat tidur dengan berkeringat deras dan memakai sepatu. Lalu bergegas ke kamar kakek. Kakek, kalau kura-kura tua itu tidak segera diselamatkan, desa ini akan celaka. Setelah selesai berbicara, aku baru menyadari bahwa ada banyak orang di kamar kakek di tengah malam buta ini. Kakek tidak memarahiku karena terburu-buru, malah membungkuk dan memakaikan sepatuku. Lalu berdiri dan berkata kepada semua orang, cucuku ini memiliki ikatan dengan kura-kura tua itu. Bahwa mungkin dia bisa membantu kita. Melihat ini, beberapa orang tua juga mengangguk setuju. Lalu kakek menepuk belakang kepalaku. Junwa, ayo ikut kakek menyelamatkan kura-kura tua itu. Aku memandang para orang tua yang memenuhi ruangan. Tiba-tiba rasa tanggung jawab yang kuat muncul di hatiku. Ayah dan kakek sering mengajariku bahwa anak muda harus bertanggung jawab dan mampu mengambil alih beban dari pundak para tetua. Ketika mereka sudah tua, memikirkan hal ini, aku diam-diam menyemangati diriku sendiri. Maka, di bawah kegelapan malam, kakek dan yang lainnya membawa senjata mereka, dan diam-diam menyelinap ke rumah batu keluarga Ning. Meskipun ada orang yang menjaga ruangan tempat kura-kura tua Guan Zuai dikurangi, tapi mereka semua tertidur. Saat perlahan mendekati rumah batu,
Kakek tiba-tiba memberi isyarat. Serang. Dalam sekejap, sekelompok orang tua bergegas masuk ke rumah batu. Dengan cepat mereka mengikat orang-orang itu. Kemudian, kakek memimpin untuk mengangkat batu yang menimpa kura-kura tua. Yang lain segera membantu. Aku juga ingin membantu. Namun, saat kakiku baru terangkat, rasa pusing yang familiar menyerangku. Aku segera menghentikan langkahku, dan memegang kepalaku. Rasa pusing itu baru hilang setelah beberapa saat. Lalu aku perlahan mengangkat kepalaku, dan melihat sekelompok orang tua yang masih berusaha keras. Kakek, kura-kura suci meminta dupa. Kakek menghentikan pekerjaannya dan menatapku. Itu maksud kura-kura suci? Ku mengangguk dengan yakin. Ya, kura-kura suci baru saja menyampaikannya kepadaku secara langsung. Tiba-tiba kakek berhenti sejenak dan menoleh ke arah kura-kura tua. Pada saat itu, kura-kura tua yang tadinya menutup mata, tiba-tiba membuka matanya dan menatap kakek. Melihat pemandangan ini, kakek langsung memutuskan. Kalau begitu, berikan dupa. Yang dimaksud dengan memberi dupa adalah mengambil dupa. Kemudian kakek menyerahkan dupa kepadaku. Aku sendiri yang membawanya ke kura-kura tua. Kemudian aku meletakkan 3 batang dupa hijau di samping kepala kura-kura tua dan berkata dengan hormat. Kakek kura-kura, dupanya sudah kubawa. Begitu kata-kataku selesai, kepalaku berdenging. Tiba-tiba, pemandangan di depanku tampak bergelombang seperti udara panas yang terdistorsi. Padahal aku jelas-jelas masih berada di dalam rumah batu yang sejuk. Tiba-tiba aku melihat kura-kura tua yang tertimpa batu itu merangkak keluar. Lebih tepatnya, yang merangkak keluar adalah kura-kura tua yang lain. Saat ini, kedua kura-kura tua itu tampak persis sama, dan kura-kura tua yang merangkak keluar itu berdiri. Dengan gemetar seperti manusia, ia mengambil dupa di tanah dengan kaki depannya, menancapkannya tegak lurus ke tanah, lalu berlutut. Kemudian kura-kura tua itu membungkukkan badannya ke depan, dan dengan hati-hati menggenggam ketiga dupa itu. Tiba-tiba, sebuah pemandangan yang menakjubkan muncul. Ketiga dupa yang belum dinyalakan itu tiba-tiba menyala. Namun anehnya, api yang menyala berwarna biru, bukan merah. Kemudian kura-kura tua itu memegang dupa dan dengan khusyuk membungkukkan badannya 3 kali ke arah kolam Tongling, seolah-olah ia sedang mengucapkan keinginan dalam hatinya. Tidak lama kemudian, kura-kura tua itu membuka matanya. Api biru yang menyala tiba-tiba padam. Sepertinya ada sesuatu yang hancur tanpa suara. Kura-kura tua itu menatap dupa yang padam, tanpa gerakan lain. Tapi aku bisa merasakan kekecewaan mendalam yang dialaminya. Entah kenapa, hatiku terasa sakit seperti diiris pisau. Beberapa saat kemudian, kura-kura tua itu kembali menelungkup di tanah, dan perlahan merangkak kembali dengan cangkangnya yang berat. Hatiku tiba-tiba terasa sesak. Aku tidak ingin melihatnya tertimpa batu lagi. Tapi saat aku panik, rasa pusing itu langsung menghilang tanpa jejak. Detik berikutnya, aku terlepas dari penglihatan yang aneh itu. Kura-kura tua itu masih seperti sebelumnya, tertimpa batu besar, seolah-olah tidak pernah pergi. Namun, dupa yang kuletakkan di samping kepalanya tiba-tiba menghilang. Secara refleks aku melihat ke satu arah. Benar saja, dupa itu sudah tertancap di tanah. Dupanya sudah terbakar, tapi padam. Para tetua mulai berbisik-bisik. Bagaimana dupa itu bisa padam? Untuk apa kakek tua memasang dupa itu? Ternyata mereka melihat dengan mata kepala sendiri. 3 dupa yang diletakkan di tanah tiba-tiba berdiri dan menancap di tanah. Lalu, dupa yang tak tersulut api tiba-tiba menyala sendiri. Saat para tetua terkejut, tiba-tiba terdengar langkah kaki riuh dari luar. Sekelompok orang dengan obor menyerbu masuk ke dalam gua. Tangkap mereka, mereka yang mencuri darah kura-kura suci. Aku menoleh. Orang yang memimpin adalah Paman Bai dan Paning. Bersama mereka, semakin banyak penduduk desa yang mengepung kami. Suara-suara marah bergema di mana-mana. Pantas saja kura-kura suci tidak mengeluarkan darah. Ternyata ada pencuri. Kakek Jiang benar-benar hebat. Bilangnya tidak boleh minum darah kura-kura suci, tapi diam-diam malah mencurinya. Kakek tidak tahan mendengar fitnah itu. Dengan marah, ia memukul tanah. Aku, Jiang Huaimin, selalu jujur dan adil. Aku tidak pernah bermuka dua. Kami datang untuk menyelamatkan kura-kura suci. Benar, para tetua mendukung kakek. Tulang tua kami sudah tak berguna. Hari ini, kami akan mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkan kura-kura suci. Para tetua menggulung lengan baju mereka dan mulai memukul kerumunan. Meskipun pukulan mereka acak, mereka berhasil mengejutkan kerumunan dan membuka jalan. Para tetua tidak ingin berlama-lama. Setelah keluar dari kepungan, mereka bergegas ke kura-kura suci. Mereka mencabut paku dan mengangkat batu dengan tangan kosong. Paman Bai dan Paning panik. Mereka berteriak memanggil orang-orang. Hentikan mereka, cepat. Jangan biarkan mereka menyentuh kura-kura suci. Sekelompok orang lain bergegas maju, mendorong dan memaki-maki. Aku melindungi kakek dengan tubuhku, mendorong mundur orang-orang yang datang. Siapapun yang memukul, aku menerimanya demi para tetua. Tiba-tiba terdengar teriakan marah. Sialan, tidak mau terima tawaran baik, ya? Paman Bai mengayunkan lengannya, menjatuhkan beberapa orang. Dengan penuh amarah, ia menuju ke arah kakek. Aku segera menghadangnya, tapi dia mengabaikan aku, mencengkeram kerah bajuku, dan melempar aku. Kakek sedang berjongkok di depan kura-kura suci, mencabut paku dengan sekuat tenaga.
Dia tidak menyadari kedatangan Paman Bai. Paman Bai mengeluarkan pisau kecil dari sakunya, dan menusukkannya ke arteri kakek. Darah kakek menyembur seperti air. Ruangan itu langsung hening. Lalu Bai Jahan, seperti iblis dari neraka, berteriak dengan angkuh. Siapa yang berani bergerak lagi? Akan kubunuh. Coba saja kalau berani. Kakek, aku berteriak dan berlari ke arah Bai Jahan. Saat aku hendak melawan Bai Jahan, sebuah tangan tua mencengkeram lenganku erat-erat. Junwazi, jangan, sayangi nyawamu, jangan. Aku tak bisa melepaskan diri dari cengkeraman orang tua itu. Aku hanya bisa menangis terseduh-seduh, tapi tak seorang pun memperhatikan. Dupa yang telah lama padam, tiba-tiba menyala kembali. Kura-kura tua yang tadinya tergeletak tak bergerak, tiba-tiba membuka matanya, seperti mendengar panggilan. Melihat dupa yang menyala kembali, mata kura-kura tua itu berkilat aneh. Kematian kakek menyebabkan konflik hebat antara keluarga Jiang dan Bai. Para pemuda keluarga Jiang yang marah pergi ke keluarga Bai untuk menuntut keadilan. Tetapi mereka dipukuli habis-habisan oleh keluarga Bai. Setelah pertempuran ini, generasi muda tidak tahan lagi. Mereka berharap ayah mereka tidak seperti kakek mereka, yang melarang mereka minum darah kura-kura tua. Kalau tidak, keluarga Jiang cepat atau lambat akan tertinggal oleh keluarga Ning dan Bai. Namun, bagaimanapun juga, ayahku tidak setuju. Akibatnya, saat kami masih berduka, kekuasaan ayahku direbut oleh kakek kedua. Karena kakek kedua mendukung gagasan generasi muda, dan setuju keluarga Jiang bergabung dengan keluarga Ning dan Bai untuk minum darah kura-kura tua. Oleh karena itu, dia mendapat dukungan sebagian besar orang. Keluargaku dikucilkan, dan mereka hanya tahu bahwa darah kura-kura tua dapat membuat orang lebih kuat. Tetapi mereka tidak tahu, dupa yang menyala kembali menandakan permohonan kura-kura tua telah dikabulkan. Kali ini, tak ada yang bisa menghentikan kebangkitan kura-kura tua. Di sisi lain, Bai Jahan dan Tuan Ning masih memutar otak bagaimana caranya agar kura-kura tua itu mengeluarkan darah lagi. Mereka mencoba memberi makan kura-kura tua itu dengan berbagai macam ikan dan udang besar setiap hari. Tetapi kura-kura tua itu tetap tidak mau makan atau minum. Ia tidak tertarik dengan makanan yang mereka berikan. Bai Jahan dengan kesal menepuk kepala kura-kura tua itu. Apa yang terjadi dengan makhluk tua ini? Tanpa diduga, kura-kura tua itu dengan cepat membuka mulutnya dan menggigit setengah jari kelingkingnya. Bai Jahan langsung menjerit kesakitan sambil memegangi jarinya. Kura-kura tua itu seperti memakan sesuatu yang lezat, menelan jari kelingking itu. Tuan Ning yang berada di sampingnya, melihat setetes darah keluar dari luka kura-kura tua itu, matanya langsung berbinar. Oh, begitu, ternyata kita harus memberinya makan seperti ini. Saat itu, Bai Jahan sudah pulih, dan tidak peduli dengan jari yang putus. Ia menendang kura-kura tua itu. Makhluk tua ini cukup tahu selera. Lalu ia berbalik dan berdiskusi dengan Tuan Ning. Bagaimana, makhluk tua ini pilih-pilih makanan? Bagaimana kalau kita bunuh beberapa orang? Tuan Ning, setelah mendengar itu, takut dia menjadi gila dan menggelengkan kepalanya dengan cepat. Jangan gegabah, orang desa tidak semuanya bodoh. Kalau mereka bersatu, berapa banyak yang bisa kau bunuh sendirian? Lalu bagaimana menurutmu? Mendengar itu, kakek Ning tertawa licik. Ini mudah, beberapa hari yang lalu, seorang wanita tua meninggal di desa. Aku akan bicara dengan keluarganya. Paling-paling, aku akan memberi mereka 2 tabung ekstra darah kura-kura tua. Mendengar ini, Bai Jiahan mengacungkan jempolnya dengan sungguh-sungguh mengagumi. Kau memang kejam, kakek Ning. Kau benar-benar bukan manusia. Berkat ide kakek Ning, kura-kura tua itu mulai berdarah lagi. Seluruh desa kembali bersukacita seperti merayakan tahun baru. Tak disangka, dalam pembagian darah kura-kura tua kali ini, keluarga Ning mendapat 2 tabung ekstra. Dan saat pemakaman orang tua mereka, petinya terasa ringan seperti tidak ada orang di dalamnya. Tidak ada yang peduli. Keluarga yang mendapat darah kura-kura ekstra itu juga cerdik. Mereka menjual darah kura-kura itu ke kota dan menghasilkan banyak uang. Dalam sekejap, mereka menjadi orang kaya baru di desa. Setiap hari mereka menghambur-hamburkan uang. Seperti kata pepatah, sekali dimulai, orang-orang yang mengikutinya akan merasa tenang. Sejak saat itu, semua peti mati di desa terasa ringan. Entah kosong, atau hanya berisi beberapa potong pakaian untuk berpura-pura berbakti. Adapun mengapa kura-kura itu berdarah lagi, tidak ada seorang pun di desa yang membicarakannya. Awalnya, warnanya seperti darah segar. Bahkan hanya dengan menciumnya, orang merasa segar. Namun seiring berjalannya waktu, warna darah kura-kura itu semakin gelap dan berbau amis. Khasiatnya juga berkurang. Setelah banyak minum darah kura-kura, tingkah laku penduduk desa menjadi aneh. Ada yang suka berendam di air, malas-malasan menghindari sinar matahari. Ada juga yang suka makan ikan kecil dan udang, tetapi tidak dimasak, malah dimakan mentah-mentah. Lambat laun, kakek Ning merasa ada yang tidak beres. Mungkinkah minum terlalu banyak darah kura-kura memiliki efek samping? Bai Jiahan berkata dengan acuh tak acuh. Menurutku, ini seperti memelihara sapi. Rumput apa yang kau berikan, susu itulah yang dihasilkannya. Jika kau memberinya makanan yang tidak layak, bagaimana bisa menghasilkan sesuatu yang baik? Kakek Ning merenungkan kata-kata Bai Jiahan, dan merasa itu masuk akal. Malam itu, dia menyuruh menantunya
melahirkan seorang bayi perempuan yang gemuk. Diam-diam, dia membawa bayi itu ke kura-kura tua dan berkata dengan hikmat. Bayi ini baru lahir, khawatir akan mempengaruhi rasa. Kakek Ning dengan hati-hati membersihkan kotoran bayi itu. Dia menatap kura-kura tua dengan mata berbinar. Makanlah, masih muda dan segar. Jika Anda suka, lain kali saya akan mencarikan lagi untuk Anda. Begitu kakek Ning selesai berbicara, kura-kura tua itu tiba-tiba menelan bayi itu beserta tanah di bawahnya. Sejak itu, darah yang keluar dari tubuh kura-kura tua itu berubah menjadi hitam pekat. Saat semua orang sedang bersukacita, langit di atas desa tiba-tiba gelap gulita. Guru menggelegar berulang kali, mendengar suara guntur yang tak biasa itu. Keluarga kami segera menutup pintu dan jendela, lalu berbaring di dipan. Tetapi, orang-orang lain di desa seperti orang gila. Mereka semua berlari keluar rumah.